Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih zakat sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Wairianto, SPD MAG. Nah, yang pertama di sini ada pengertian mengenai zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zako yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq. Nah, di sini juga ada pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Kemudian di sini ada dalil mengenai zakat, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi, Innalazina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut dan pada mereka tidak bersedih hati. Kemudian, di sini ada syarat-syarat wajib zakat, ada 8. Yang pertama, merdeka atau tidak sedang diperbudak. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, harta dimiliki secara sempurna, artinya harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain. Yang kelima, kondisi harta sudah mencapai nisyab. Yang keenam, harta yang dizakatkan bukan dari hasil hutang. 7, sudah mencapai haul. Haul itu sudah mencapai 1 tahun. Dan yang terakhir itu lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian ini ada macam-macam zakat, ada 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Di sini ada pengertian mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu seperti apa sih? Nah, zakat fitrah atau zakat al-fitr adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan suci Ramadan pada Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 syak kurma atau 1 syak gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain untuk mensucikan diri, setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, sebagaimana membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Nah, di sini ada besaran mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan suci Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok sebesar atau seberat 2,5 kg atau 3, liter per jiwa. Nah, para ulama di antaranya Syaikh Yusuf Qardawi telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 syak gandum, kurma, atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Nah, kemudian di sini ada syarat melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari Idul Fitri, tapi jika tidak mencukupi maka tidak wajib.
Nah, yang ketiga ini ada di waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Artinya orangnya masih hidup pada malam Idul Fitri atau bayi yang lahir dalam malam Idul Fitri itu diwajibkan membayar zakat fitrah. Nah, yang kedua ini ada zakat mal. Setelah kita mengetahui mengenai zakat fitrah, dan yang kedua ini ada zakat mal. Mal berasal dari bahasa Arab, artinya harta atau kekayaan. Disebut juga al-amwal, jamak dari kata mal, adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam pengertiannya, zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil laut, hasil sewa, aset, dan sebagainya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Uz-Zakah, zakat mal meliputi 1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Yang kedua, zakat atas aset perdagangan. 3. Zakat atas hewan ternak. 4. Zakat atas hasil pertanian. Yang kelima, zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Yang keenam, zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. 7. Zakat atas hasil penyewaan aset. Yang kedelapan, zakat atas hasil jasa profesi. Dan yang terakhir itu ada zakat atas hasil saham obligasi. Nah, di sini pun ada syarat harta yang terkena kewajiban untuk zakat mal. Yang pertama, ada kepemilikan penuh, harta halal dan diperoleh secara halal, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan, dengan kata lain dimanfaatkan, terus mencukupi nisyab, bebas dari hutang, mencapai haul, dan dapat ditunaikan saat panen. Nah, di sini pun ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati ya, teman-teman. Yang pertama ini perniagaan, kedua ada pertanian atau hasil pertaniannya, yang ketiga peternakan, yang keempat pertambangan, yang kelima profesi, dan yang terakhir itu rikaz. Kemudian di sini ada perhitungan mengenai zakat. Untuk harta emas, nisabnya itu sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun dengan kadar 2,5%. Yang kedua ini ada perak dengan nisab 595 gram, waktunya 1 tahun dengan kadar 2,5%. Untuk zakat profesi, senilai emas 85 gram, waktunya 1 tahun dengan kadar 2,5% juga. Untuk harta niaga senilai emas 85 gram, waktunya 1 tahun dengan kadar 2,5%. Untuk harta pertanian, nisyabnya yaitu 1,4 ton yang berkulit dan 0,7 ton tidak berkulit. Waktunya selama panen dengan kadar 5% yang berkulit dan 10% yang tidak berkulit. Kemudian yang dari harta rikas itu tanpa nisyab, waktunya tidak ditemukan dengan kadar 20%. Kemudian di sini ada perhitungan mengenai zakat hewan peternakan. Nah, untuk harta hewan unta, nisyabnya itu 5 ekor dalam waktu 1 tahun dan kadarnya yaitu sebanyak 1 unta. Dan yang kedua itu ada hewan sapi, nisyabnya itu 30 ekor, waktunya 1 tahun dengan kadar 1 sapi yang umurnya 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga itu ada harta kambing, nisyabnya yaitu 40 ekor, waktunya 1 tahun dengan kadar 1 kambing. Dan yang lainnya seperti ayam, ikan, itu nisyabnya senilai emas 85 gram dengan waktu 1 tahun dengan kadar 2,5%. Nah, kemudian di sini ada golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir.
Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan sama sekali, atau mempunyai harta atau penghasilan namun tidak memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, penghasilan di bawah 50% dari kebutuhannya. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang, papan, dan pangan dalam sebulan, seseorang membutuhkan biaya sebesar 500.000, namun penghasilannya sebulan hanya 200.000, maka tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan. Yang kedua itu miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupinya. Dengan kata lain, penghasilan di atas 50% dari kebutuhannya namun masih tidak mencukupinya. Nah, misal, untuk memenuhi kebutuhan pokok, dalam sebulan seseorang membutuhkan biaya sebesar 500.000, namun penghasilannya sebulan hanya 400.000. Maka hal tersebut kan tidak mencukupi kebutuhannya tersebut. Nah, yang ketiga yang berhak mendapatkan zakat itu amil atau petugas zakat. Amil zakat yaitu orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah untuk menarik zakat dari para pemilik harta dan menyalurkannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil diberi bagian dari zakat meskipun dia kaya raya dengan syarat tidak mendapatkan bayaran dari Baitul Mal atau kas negara. Misalnya, dia tidak mendapatkan bayaran atau tidak digaji, maka dia berhak mendapatkan zakat. Nah, yang keempat ada mu'alafati kulubuhum. Secara harfiah, mu'alafati kulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Mereka ini ada 4 macam. Nah, 4 macam itu yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan iman atau niatnya masih lemah. Misalnya, jika ada non-muslim yang kemudian masuk Islam, niatnya masih lemah, maka dia berhak untuk menerima zakat. Supaya dengan dia menerima zakat full, bisa lebih memanfaatkan keimanannya di dalam memeluk agama Islam. Nah, yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih fakir, yang masih kafir, mau masuk Islam. Nah, yang ketiga ini ada orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslim yang lain yang menolak mengeluarkan zakat. Jadi, jika ada orang Islam yang misalnya dia punya pengaruh kuat, kemudian di sekitarnya ini ada kelompok orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, kemudian orang yang punya pengaruh ini demi membela kepentingan umat Islam. Caranya, dengan pengaruhnya tersebut, dia membuat orang-orang yang awalnya menolak mengeluarkan zakat, akhirnya tunduk kepadanya dan mau mengeluarkan zakat. Maka orang yang punya pengaruh ini, karena dia membela kepentingan kaum muslimin, maka dia juga bisa diberikan bagian zakat. Yang keempat ini, ada orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir atau pemberontak. Nah, di sini yang kelima yang berhak menerima zakat yaitu budak. Budak yang berhak menerima zakat adalah budak mukatab, yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi jumlah tebusan yang sudah ditentukan dengan cara mengangsur. Tujuan pemberian zakat adalah untuk membantu melunasi tebusan tersebut sehingga bisa segera merdeka. Nah, yang keenam ini ada gurim atau orang yang terjerat hutang. Nah, gurim ini ada 4 macam. Yang pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang bertikai. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah, jembatan, dan lainnya. Yang ketiga ini ada orang yang berhutang untuk kemaslahatan untuk diri sendiri atau keluarganya. Syarat hutang ini bukan untuk maksiat, misalnya, bukan untuk mabuk-mabukan atau lainnya. Nah, yang keempat, orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain sementara dia dan yang ditanggungnya sama-sama tidak mampu membayar hutang tersebut dan hutang tersebut juga sudah jatuh tempo, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Nah, yang ketujuh adalah fisabilillah. Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang. Sejak berangkat sampai kembali, Sabilillah dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan. Langkah yang diambilkan dari zakat jadi harus digarisbawahi. Sabilillah ini hanya khusus untuk orang yang berperang di jalan Allah.
Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang berpergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat satu, bukan berpergian untuk maksiat, misalnya dia berpergian untuk pulang kampung atau untuk silaturahmi. Yang kedua, membutuhkan biaya atau kekurangan biaya, walaupun sebenarnya ia mempunyai harta di tempat yang ia tuju. Misal, dia mau pulang ke kampung di kampungnya. Dia memiliki harta yang banyak, namun sebelumnya sampai di kampungnya, di tengah perjalanan dia kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan dia tidak bisa mengakses harta yang di kampungnya tersebut, maka dia juga berhak mendapat zakat supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya dan sampai kepada tempat tujuannya. Nah, di sini pun ada hikmah dari kita mengeluarkan zakat ya. Hikmah-hikmah tersebut diantaranya yang pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistik, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Yang kedua, zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama atau zamai. Posisi sentral zakat selain kewajiban agama, zakat juga berdampak pada rasa solidaritas untuk membangun sebuah komunitas negara yang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan manajerial yang mapan. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dari pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki orang Islam. Zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dapat dilihat dari segi manapun. Nah, dan yang kelima di sini, untuk memasyarakatkan ketika binaan yang benar. Sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, yang keenam di sini ada dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan Ibnu Sabil memperkecil perbedaan yang kaya dan yang miskin. Di sini yang terakhir ada dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersodakoh, menunjukkan kepada bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga berlomba-lomba menjadi muzaki. Nah, zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus pengusahaan aset-aset oleh Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf Qaradawi adalah ibadah ma'aliyah al-ijtimiyah, yaitu ibadah di bidang harta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai zakat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.